Selamat pagi. Ya, karena saya baru pertama kali hadir, ini izinkan saya perkenalkan diri singkat. Ya. Saya Vincenzo Garuda Damar. Vincenzo Garuda Damar. Saat ini saya melayani di Bapak Ibu mana? Jauh ya? Jawa Timur, Medan, ya. Nah, Bapak Ibu, ya latar belakang saya keturunannya mama, ya, papa ada suku Jawanya, tapi belum lama ini karena menjalani satu proses pernikahan, saya dibantu saya punya marga, nama tambahan di belakang, nama tambahan. Itu saya bahasa Jawa bisa, bahasa Batak juga bisa, ya. Jadi ya kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya itu Bapak Ibu, pengantar singkat dari saya. Saya mungkin akan mengenal Bapak Ibu. Ya. Beribadah bersama-sama. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan beribadah bersama-sama. Area yang tak terbatas. Hari ini ibadahnya sedikit berbeda. Liturginya itu menggunakan liturgi intergenerasi. Ya. Ibadah umum kan biasanya orang tua, gitu ya. Ibadahnya mama papa dan usia indah dan yang lainnya. Intergenerasi ini harapannya adalah kita bisa beribadah bersama-sama dengan lintas generasi, gitu ya, yang berbeda generasi dengan mama papa dan orang tua dan yang lain. Ini menjadi hal yang penting juga, ya. Karena biasanya generasi anak mama papa, bapak ibu gitu ya, orang tua beda jalan. Biasanya kalau anak-anak muda ini generasinya pengennya yang cepat, ya, yang instan, langsung dengan tidak memakan waktu yang baik. Kalau generasi orang tua dulu belum mengenal masih ya nggak cepat nggak apa-apa, yang penting selesai dengan baik, ya, tepat dan yang lain. Tapi saya membaca ada satu artikel, ada satu karya yang dibuat dari perbedaan generasi. Itu ada juga anak muda. Karya itu bernama Artificial dengan sebutan AI. Yang pernah dengar ya? AI. AI itu kecerdasan teknologi, Bapak. Nah, kalau dipikir-pikir AI ini luar biasa, Bapak. Sempat pernah video ada robot yang menggunakan AI, gitu ya. Robot ini pekerjaan apa yang biasa dilakukan oleh manusia. Contohnya, saya pernah lihat video bisa diganti dengan robot. Jadi robot itu Bapak bisa loh memanen, dan ambil lagi dan yang lain. Robot padahal. Dan saya juga pernah lihat sekarang kalau udah bisa dibuatin sama robot, ya. Itu robot bisa canggih tuh, ngaduknya dengan mulut dan yang lainnya. Bahkan saya pernah lihat Bapak Ibu, robot pun bisa menjadi seorang baik, ya. Bisa robot itu konseling bahkan karena saking canggihnya dia karya yang dibuat. Dan pertanyaannya kira-kira karya ini ada kekurangannya? Robot ini ada kekurangan. Apa kekurangannya? Apa kekurangan dari robot ini? Ya, kadang-kadang misalnya bautnya tuh dol gitu ya, jadi mungkin bisa copot itu robotnya tuh bagian-bagian. Tapi memang ada yang mengatakan ya, sekalipun karya yang dibuat sangat sungguh luar biasa, namanya robot lagunya
Perbedaannya dari manusia, robot nggak punya. Sekalipun karya ini terlihat luar biasa hebat. Kenapa itu? Kita lihat karya yang lain ya. Manusia juga. Nah, ada lagi karya yang luar biasa yang dibuat di abad 20. Ada yang bernama insinyurnya ini bernama Thomas Andrew. Ini dia merancang suatu kapal yang besar, sekitar bobotnya itu beratnya 46.000 ton, bahkan menampung 2.200 penumpang awak kapal. Kapal ini nggak akan tenggelam, karena kapal ini adalah karya yang luar biasa. Bahkan Tuhan pun tidak akan dapat menenggelamkan kapal ini. Terjadi. Kapal ini baru berlayar, gitu ya, dia langsung tabrak. Jadi manusia sekalipun membuat karya yang besar, mungkin kelihatannya wah gitu ya, luar biasa, tetap aja intinya karya yang dibuat manusia ini, karya yang dibuat manusia pasti akan ada aja kekurangannya. Nah, ingin sekali menunjukkan apa yang dia bisa lakukan, dan ingin sekali unjuk diri apa yang dia punya, karya apa yang dia bisa lakukan, ide apa yang cemerlang, sampai dirinya ingin dianggap orang-orang seperti ini. Bapak Ibu, dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang kira-kira kalau kita mendengar kata narsis, apa yang kita lakukan? Kalau kita di mana-mana selalu terkait gitu ya, di mana-mana selalu mengapikan momen gitu. Kira-kira narsis itu baik atau buruk sih? Sebenarnya tidak selamanya narsis. Saya ingin melihat bahwa narsis itu juga ada positifnya. Narsis mengimani, mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada dirinya. Narsis berarti ia telah diberikan kepandaian, kepintaran, mungkin juga diri yang cantik, diri yang tampan, menawan, dan yang lainnya. Anugerah Tuhan harus disyukuri. Tapi jangan sampai narsis ini justru menjadi akhirnya jadinya kita ada sindrom narsis. Kalau sudah pada sindrom, kita melihat bahwa diri kita yang paling sempurna, diri kita yang paling baik, diri kita yang paling orang lain. Baca pada saat ini, sikap terjadi dari baru aja kita mengingat minggu lalu, teks Injilnya adalah para murid yang ingin menjadi besar di antara para murid. Sekarang di bacaan sekarang ini, mereka justru menganggap bahwa yang lebih besar, yang lebih hebat dibandingkan kelompok yang lain. Jangan seperti ini ya. Guru, kami melihat ada seseorang yang mengusir setan demi namamu, lalu kami coba cegah dia. Apa yang dipikirkan oleh para murid? Yang dipikirkan oleh para murid adalah yang atas nama Yesus adalah mereka. Karena mereka merasa mereka lah yang lebih baik, mereka yang lebih mengenal Yesus, dan orang lain tidak boleh menggunakan nama Yesus dalam kebaikan-kebaikan. Apa respons Yesus? Yesus satu mengatakan, jangan kamu cegah mereka. Baiklah mereka yang melakukan segala sesuatu demi nama, mereka pun juga yang beriman kepada. Jadi jangan sekali-sekali mereka itu, para murid itu,
mencegah kelompok lain, mencegah orang lebih rendah daripada mereka. Artinya, siapapun boleh. Nah, tidak boleh ada yang membatasi karya Allah. Siapapun, kelompok manapun, tidak boleh merasa paling. Jadi jangan sampai kalau sudah merasa yang paling hebat, kerja pada nama saling menghakimi orang lain karena kita merasa lebih daripada itu. Bapak Ibu, saat ini dan berlangsung program kelas katekisasi masih berjalan. Ada satu pertanyaan, anak ini bertanya seperti ini, tak kira-kira orang di kan mereka nggak ikut kelas katekisasi kayak kita, kan saudara. Ini pertanyaan yang sedikit sulit karena kalau kita tahu saudara, siapa yang tahu? Ya. Kita pun nggak ada yang pernah tahu kan? Kami jawab seperti ini. Kristen memang tentu harus, mesti, wajib, kudu mengimani bahwa dengan kita salah satunya jalan keselamatan, satu-satunya jalan keselamatan, maka kita akan selamat. Itu adalah otoritas. Tuhan bisa berkarya kepada Kristen. Kita nggak bisa menghakimi dan mengatakan bahwa mereka itu nggak pantas masuk surga. Dari sini Pak, ternyata baru saya tanya dalam pas katekisasi. Ya. Ternyata dia baru saja bertengkar sama temannya, mempertentangkan iman siapa yang paling benar, iman siapa yang paling benar. Anak-anak, ya. Nah, Bapak Ibu, pada minggu ini melalui ucapan Yohanes kita perlu membanggakan statusnya sebagai murid Yesus sehingga mereka bisa menghakimi orang lain tidak pantas. Sederhana, jangan pernah kita menjadi hakim untuk orang lain di dalam kehidupan kita. Manusianya terbatas. Mau sebesar apapun karya kita, mau sebesar apapun ide kita, apa yang kita jangan terbatas, jangan pernah hakimi. Ada cerita seperti itu. Suatu kali THT, ya, dokter yang memeriksa telinga, ya, datang ke dokter THT. Ia mengeluh karena pendengaran istrinya katanya terganggu. Pak, nanti kalau sampai rumah, coba ada bicara istrinya. Pak, pada saat istrinya ada di depan, ya, jadi yang di sana bapak yang mau di belakang. Dari jarak 10 meter, lihat reaksinya. Kalau tidak ada reaksi, kalau bapak maju, bicara lagi, lihat reaksinya. Kalau tidak ada reaksi lagi, bapak maju mendekati istri bapak, lalu bicara. Nah, udah saran nih dari dokter bapak ini. Sampai ternyata lagi masak, ya. Lalu dipraktikkanlah oleh sang suami apa yang disampaikan oleh. Dari jarak 10 meter dia bertanya, "Mah, mama masak apa?" Ada reaksi. Dari jarak 5 meter maju nih, karena ada reaksi dia maju 5 meter. Dia bertanya lagi ke istrinya, "Mah, mama masak apa?" Ada reaksi lagi. Maju lagi bapak ibu suaminya ini, depan istri. Jarak 1 meter. Mah, masak apa? Spontan istri ini langsung balik-balik dan teriak, "Kamu nih ya, udah dibilang berkali asam ya." Jadi ternyata siapa bapak ibu yang pendengarannya itu tidak baik? Sering kali ya, kita cepat
seringkali menilai, seringkali kita cepat sekali menghakimi. Mereka diri kita juga ada kurangnya. Karena diri kita pun juga tidak sempurna. Kita melihat orang kita pun juga tidak sesempurna itu. Ya. Manusia terkadang mudah menunjuk orang lain salah, menghakimi orang lain tidak pantas dan yang lain. Tetapi kita pun tidak melihat diri kita. Mungkin papa udah kerja capek-capek gitu ya. Mama kok urusnya aja nggak bisa. Sang suami mungkin sang suami nggak tahu ada banyak yang dikerjakan oleh istri di rumah. Mungkin istri pun juga berkata, kerjakan dia nggak becus. Mungkin sang istri cepat menghakimi suaminya, yang padahal mungkin suami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau orang tua mungkin juga dengan cepat menghakimi anak-anaknya. Kamu nih yang sebagai anak belajar baik. Mungkin orang tua pun cepat menghakimi anak-anaknya. Orang tua nggak tahu, mungkin anaknya di sekolah pun juga temannya. Apakah bisa anak menghakimi orang tua? Bisa aja Bapak. Mama papa ini kenapa sih nggak paham apa yang beda generasi itu terlihat sulit. Anak-anak mungkin nggak tahu bahwa orang tua pun sudah apa yang ada dalam pikiran mereka. Bapak Ibu, saudara, teman-teman, hati-hati. Kita merasa bahwa diri kita yang paling pantas, kita yang lebih hebat, ya, sampai kita bisa menghakimi orang lain. Yang berkarya dengan keterbatasan, tindakan, ucapan kita pun juga ada batas. Yang sempurna. Ini pesan yang pertama yang kita lakukan. Kita lihat bagaimana yang tadi kita baca ya. Setelah perdebatan murid Yesus tentang kita ini yang bisa melakukan karya tidak pantas gitu ya. Yesus melanjutkan ucapannya. Sekalipun diri ini dan manusia juga perlu menjadi garam. Yesus mengatakan dengan jelas, jangan berdosa. Jangan kamu, kalau di Filipi 1 menggunakan ya, jangan kamu menjadi manusia yang sesat. Bahkan yang menyesatkan, penggal aja udah gak apa-apa. Daripada kamu menjadi manusia berdosa. Kalau kaki ini menyesatkan dan berdosa, daripada kamu menjadi manusia yang berdosa dan menyesatkan. Kalau mata ini pun juga menyesatkan dan berdosa, daripada kamu menjadi orang yang berdosa dan menyesatkan. Dengan kata lain, memang manusia tidak bisa seperti Allah yang karyanya yang sempurna. Manusia harus tetap berkarya menjadi garam dan terang, menjadi garam bagi dunia dalam segala keterbatasan. Banyak persoalan, sekarang ada banyak pergumulan dalam kehidupan dan sampai kita salah langkah. Yang negatif dan menyesatkan. Kita perlu berjuang menghasilkan karya yang mencerminkan hasil Kristus. Ada cerita Bapak Ibu dari seorang yang bernama Joseph Springfield. Di Irlandia tahun 1819. Jadi ya, 1819. Keluarganya cukup berada. Ia pun mendapat pendidikan yang baik. Beberapa tahun berikutnya, tahun 1900, selesaikan studinya dan ia ingin menikah dengan seorang yang sangat cantik. Tapi ternyata beberapa hari istrinya ini kecelakaan dan dia harus dibatalkan. Oleh karena itu, Stephen memutuskan pergi ke tempat lain dan dia di tahun 1844, ya 2 tahun berikut, pemuda yang malang ini pindah ke Kanada. Di sana ia sempat menjadi guru. Stephen membuka hati lagi kepada perempuan, ingin menikah.
Ternyata calon istrinya ini harus kehilangan nyawa karena artinya Stephen akhirnya menyingkir ke tempat yang sepi, yang tidak ada keramaian, yang tinggal di sebuah pondok. Uang dan tenaganya dia pilih untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dia menolong orang-orang lain supaya 10 tahun kemudian Joseph Stephen pindah ke Kanada. Di saat-saat dia merasa sedih, dia tidak punya akses lagi. Tadi uangnya tidak ada. Dia nggak bisa pulang ke negara asal. Namun dia punya cara untuk hidup di gunung. Bahwa Yesus adalah kawan. Yang ini kita nyanyikan. Menyala. Bahkan pada saat Stephen sudah memilih dari Kristus, persoalan, tapi dia juga harus menjadi garam, jadi berkat bagi terbatas. Dia tetap mau melakukan apa yang dia bisa lakukan. Tidak bisa dimungkiri, Bapak. Yang dia pasti punya. Pasti tidak ada manusia yang bercanda-canda, ketawa-ketawa, tetapi mungkin dalam pikiran dan hati kita itu masalah itu belum berlalu dengan baik, gitu ya. Tapi mungkin di pikiran kita sudah ada permasalahan besar yang sedang kita gumuli dari yang lain. Selesai datang lagi masalah yang lain. Pergumulan yang sudah selesai datang lagi pergumulan yang lain. Tapi ini di dalam keterbatasan ini, di dalam apa yang kita lakukan dan kalau garam sudah ditawa, bagaimana garam bisa diasi? Mari kita merefleksikan dua pesan ini. Pesan yang pertama, kita ini manusia yang kita tentu karya yang sangat terbatas, tidak sempurna. Oleh karena itu, jangan pernah merasa bahwa diri ini, jangan sampai diri ini jatuh pada sindrom narsistik itu, merasa yang lebih dari orang lain. Pesan kedua, satu manusia ini melakukan karya yang tidak sempurna, ya, karya yang terbatas. Kita berusaha tetap menjadi garam, mencerminkan hasil Kristus. Satu bahasa teologisnya serupa dengan dalam melalui dua pasal ini kita semakin ditemukan jalan kehidupan